salah satu treatment yang wajib sahabat ternak lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Jumat, kebetulan ya, kalau Jumat itu bersih. Jadi kita harus bersih-bersih. Kebetulan cuaca cerah. Saya alhamdulillah ditemani adik saya nih, namanya Kanda. Yo, saya peternakan juga ya. Kita mau review hari ini mengenai pencukuran terhadap domba. Salah satu treatment yang wajib sahabat ternak lakukan. Apa sih sebetulnya fungsi dan manfaat ternak itu harus kita cukur? Kadangkala ya, masih banyak yang paham para peternak di sana, di luar sana, yang khawatir, takut, ngapain dicukur, saya nggak mau, ngapain dicukur, nanti kurus, ngapain dicukur, nanti dombanya nggak sehat. Paradigma itu masih tertanam dalam mindset para peternak sekalian. Itu tidak kita pungkiri, pada prinsipnya kembali ke masing-masing sahabat ternak pahami lah ya. Kalau kami di sini, karena kami sudah berpraktek lebih dari 10 tahun lama, bukan sombong ya. Ini adalah bagian dari proses kami belajar, mengkaji pengalaman-pengalaman, sehingga kita bisa menyimpulkan apa yang terbaik untuk ternak. Jadi sebetulnya ini adalah treatment pada saat kita menghandling ternak datang dari luar. Bisa kita belanja atau mitra kita, binaan kita yang apa istilahnya mengirim ternaknya, hasil breedingnya kami. Jadi pada saat masuk ke kandang kami itu wajib harus masuk ke kandang karantina atau kandang transit. Setelah itu kita treatment dengan melihat situasi dan kondisi si ternak. Kalau ternak itu memang sudah terlihat adaptasinya baik, recovery-nya cepat, langkah awal sebetulnya kita memastikan ternak makan sebanyak-banyaknya. Jangan pernah dikurangin atau dibatasi. Dan yang paling wajib adalah kembali ke hierarki alamiahnya, yaitu rumput. Kita harus menyiapkan rumput. Mau ternak itu sebelumnya dikasih konsentrat, dikasih ampas tahu atau limbah-limbah pakan lainnya, wajib hukumnya ketika ternak baru masuk ke kandang kami itu harus kita siapkan hijauan, rumput-rumputan ya, rumput liar atau rumput yang kita tanam. Setelah itu besoknya kita lihat cuaca bagus atau tidak. Kalau cuacanya bagus, cerah, kita harus segerakan dia mandi ya, supaya apa? Minimalisir virus-virus atau bakteri yang dari luar dibawa ke sini, dimandikan. Setelah dimandikan dia seger. Kalau cuaca bagus lepas, kalau ada area-area tempat umbar dilepas biar dia bebas makan semaunya, terkena sinar matahari itu akan lebih menyenangkan. Setelah itu lihat cuaca lagi, entah hari itu juga di sorenya atau di besoknya, kita lakukan penyuntikan supaya satu, nafsu makannya meningkat, kedua kita beri antibiotik misalnya ya, itu untuk menghindari tadi bakteri virus yang menempel sehingga disapu bersih. Yang ketiga dan kemudian obat cacing. Nah, obat cacing ini penting karena apa? Pasti rumput dimakan dan itu mengandung cacing biasanya ya, cacing pita dan sebagainya karena sumbernya di tanah untuk liar itu. Nah, ada yang paling penting tadi setelah semuanya clear dan kita dirasa aman, setelah itu melihat domba juga reaktif ya, adaptasinya baik tadi ya, wajib kita hukumnya melakukan pencukuran. Nah, tadi kalau khawatir takut kurus, takut nggak gemuk, takut malah sakit, ini nanti kita buktikan. Nanti kita buktikan dengan sekarang kondisinya kurus-kurus, 1 bulan ke depan aja ini akan berubah. Jadi tadi fungsinya ketika kita melakukan penggemukan untuk harian atau Idul Adha, nah, prosesnya itu pada saat tidak ada bulu nih, dia tidak terbebani untuk menyerap nutrisi. Jadi full ke daging. Kebetulan yang kita mau potong adalah cukur ya. Cukur adalah jenis domba dugul. Adapun tanu paling sedikit. Langsung aja kita eksekusi, Kang Ridwan ya. Ya. Caranya seperti apa? Kita lihat langsung. Ya, sebelum pencukuran kita handling dulu ternaknya. Adapun cara untuk merobohkan ternak supaya dia tetap aman dan nyaman. Pertama, kita ambil kaki bagian kiri ya. Kalau dari sini bagian kiri dari dalam, terus kita angkat pelan-pelan. Kita juga ikut jongkok
Nah, seperti ini. Kalau dirasa ternaknya udah aman, baru kita ikat. Ini handlingnya sendiri ya, hebat ya. Jadi nggak perlu dibantu karena udah ngerti. Diikat itu tujuannya supaya tidak berontak, betul ya, Kang Ridwan ya. Betul. Berontak nanti pada saat pencukuran dia tidak nendang-nendang atau tidak agresif lah. Pasti kita butuh alat cukur. Ada alat cukur biasanya yang besar, ya. Ada alat cukur besar, cuman kita nggak pakai, ya. Nah ini kita cukur pakai dengan jenis yang simple. Alat cukurnya kayak alat cukur di tempat pangkas-pangkas rambut ya. Nah, kita sarankan lebih baik dan lebih bagus ya, rekomendasi yang langsung dicolokkan ke listrik supaya arusnya stabil dan tenaganya stabil. Karena kalau ada juga yang baterai boleh aja, sah-sah aja. Jadi boleh nanti dideketin ke sini supaya lihat bagaimana teknik menggunakan si mesin cukur. Ya, tadi sudah dilihat ya beberapa metode, teknik maupun alat-alat yang digunakan. Jadi prinsipnya begini sahabat tangga. Ketika kita melakukan treatment itu, kita sudah berupaya untuk memaksimalkan proses pengurukan. Sehingga manfaatnya adalah dari pencukuran ini membunuh parasit bakteri yang menempel pada bulu, ya, supaya badannya steril. Terus kutu-kutu yang menempel di bulu juga di sela-sela bulu, nempel ke kulit yang mengkhawatirkan nanti masuk ke area sela-selanya sehingga terjadilah nanti luka dan sebagainya, itu juga tidak baik. Sehingga tujuan utamanya adalah membunuh parasit. Jadi dengan begitu proses penyembuhan terhadap ternak akan lebih maksimal. Semoga bermanfaat. Salam sehat dan salam air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.